salah, kita sampai kepada pembahasan tahriqul isba' fit tasyahhud, menggerakkan telunjuk ketika tasyahhud. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang berkaitan dengan masalah salat adalah menggerakkan telunjuk ketika tasyahud. Beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Nabi alaihi salatu wassalam membentangkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya. Wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha. Kemudian beliau menggenggam seluruh jari-jarinya. Wa yushiru bi usbi'ihi allati talil ibham ila al-qiblah. Kemudian beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan memandangnya. Wa kana idza asyara bi asbi'ihi wada'a ibhamahu 'ala isbi'ihi al-wusta. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam berisyarat dengan telunjuknya. Beliau meletakkan ibu jarinya pada jarinya yang tengah. Wataratan, dan kadang kana yuhalliqu bihi ma halqatan, membuatnya seperti bundaran. Wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha, dan terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan telunjuknya. Yad'u biha, berdoa dengannya. Wa yaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan, lahiya asyaddu 'ala syaitani minal hadid, ia lebih menyakitkan atas setan daripada pukulan besi. Baik, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pembahasan ini kita bagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, bahwasanya dalam penjelasan ini terdapat beberapa sunnah. Sunnah yang pertama adalah tata cara meletakkan tangan ketika duduk tasyahud. Sebagaimana yang sudah lewat penjelasannya, ada dua cara. Tangan kanan di atas lutut, tangan kiri di atas lutut. Cara yang kedua, tangan kanan di atas paha kanan, kemudian juga telapak tangan di atas paha kiri. Ini dua sifat yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, poin yang kedua, sifatul kaffil yumna. Bagaimana tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berisyarat dengan telapak kanannya. Berapa cara ikhwatul iman? 3. Ada 3 cara. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan berapa cara? 2 cara. Tapi sebagian ulama mengatakan 3 cara. Yang pertama, seluruh jarinya digenggam, kemudian berisyarat seperti ini. Seluruh jari apa? Digenggam. Dalilnya kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar.
bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah melihat salah seseorang yang bermain-main kerikil ketika dalam keadaan salat. Kemudian beliau mengatakan, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tatkala ia duduk salat, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Baik. Wa qabada asabi'ahu kullaha, menggenggam seluruh jarinya. Ragam. Menggenggam seluruh jarinya. Wa asyara bi usbu'ihi, dan berisyarat ke arah kiblat. Allati talil ibhama wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Kemudian beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Berarti cara yang pertama adalah dengan digenggam keseluruhannya. Bergam selapu. Cara yang kedua, dengan cara membundarkan ibu jari dengan jari tengah, jari manis dan jari kelingking dilipat. Ini cara yang kedua. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Zubair. Tadi hadis siapa? Abdullah bin Umar. Baik. Afwan, hadis dalilnya hadis Wa'il ibn Hujr. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan summa qabada isnataini min asabi'ihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam dua jari, artinya jari kelingking dan jari manis. Wa halaqa halqatan. Kemudian apa? Beliau membuat lingkaran. Summa rafa'a isba'ahu, barulah beliau mengangkat ya jari telunjuknya. Nah, ini cara yang kedua. Dua dilipat, dibuat bulat seperti ini, kemudian berisyarat. Cara yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Semuanya digenggam, kemudian ya ibu jari ini berada di bawah apa? Jari telunjuk dengan dilipat sedikit. Seperti ini. Sebagaimana hadis Abdullah bin Zubair dan hadis Abdullah bin Umar. Apa bunyi hadisnya? Wa aqada 53. Beliau membentuk apa? Angka 53. Ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Mula Ali Al-Qari. Apa maksudnya? Yaqbidul wusta wal binsir wal khinsir wa yada'u ra'sa ibhamihi ala harfi mafsilil wustal awsat. Ya, dia lipat 3 jari, jari kelingking, jari manis, jari tengah. Ya, kemudian dia letakkan ujung kepala ibu jarinya di mana? Di mafsal al-wustal awsat, di sini tengahnya. Seperti ini. Ini cara yang ketiga. Berarti ada berapa cara? Ada 3 cara.
Dua cara dalam hadis Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair, cara yang seperti ini dari hadis Wa'il ibn Hujr. Maka sunnahnya sebagaimana kata Syekh Mula Ali Al-Qari, yanbaghi lis-salik an ya'tiya bi ahadihima marratan wa bil ukhra marratan. Kadang-kadang dia melakukan cara yang ini dan kadang-kadang dia melakukan cara yang itu. Artinya tata cara ketika menggenggam tangan ketika tasyahud itu hendaknya dilakukan dengan cara divariasikan agar kita mendapatkan pahala dalam mengamalkan sunnah-sunnah yang divariasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, poin keberapa? Poin yang ketiga. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu. Kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bihadzal usbu' ila jihatil qiblah. Nabi SAW berisyarat dengan telunjuknya ke arah kiblat. Nah, ini poin penting ini juga para jamaah. Ya, arah kiblat dinding nantang bawah. Nah, ini lemas sih para jamaah. At-tahiyat ngantok ya para jamaah. Pina ngantok. Umana milu ngantok. Jelas ubikdat. Wah, main betin doa ini. Jadi kemana? Arah kiblat. Bukan arah hadap mana? Hadap tanah. Tapi kebanyakan sekarang realitanya kemana? Ke arah tanah. Kemudian sunnahnya adalah dengan yajri bi basarihi ilaiha. Dia memandang ke arah mana? Ke arah telunjuknya. Berarti poin ketiga ini ada dua poin nih. Poin pertama, jari itu berisyarat kemana? Ke arah kiblat. Poin yang kedua, pandangan mata ke arah jari telunjuk. Baik, kita baca dalilnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar yang kita baca tadi para jamaah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya bahwasanya ketika Abdullah bin Umar melewati salah seorang yang sholat tadi, memainkan apa? Kerikil. Kemudian beliau menegurnya bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud, ketika salat, beliau cara yang pertama tadi menggenggam seluruh jarinya, kemudian mengarahkan telunjuknya kemana? Ke arah kiblat. Nah, ini caranya khotalin. Diarahkan telunjuk ke arah kiblat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Aslu Sifatis Shalah, la yujawizu basarahu isyaratahu. Pandangan Nabi alaihi salatu wassalam tidak berpisah dari isyaratnya, jari telunjuknya. Dalam riwayat yang lain, wa kana yarmi bi basarihi ilaihi.
Nabi SAW mengarahkan pandangannya ke arah telunjuknya. Demikian yang diceritakan oleh para sahabat ikhwatal iman, detail bagaimana bentuk tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana arah pandangan Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana bentuk telunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Kemudian poin pembahasan yang keberapa? Yang keempat. Kapan mulai mengangkat tangan? Mengangkat apa, kawan? Kapan mulai mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud? Baik, kita baca pendapat para ulama, baru kita kuatkan mana pendapat yang lebih kuat. فذهب الحنفية إلى مشروعية الإشارة بها عند النفي. Ulama Hanafi, kapan mulai ngangkat telunjuk? Ketika seorang yang membaca tasyahud membaca asyhadu an la ilaha, mulai la ilaha angkat. Dalam mazhab apa ini? Hanafi. Paham Pak Harto? Lalu mazhab Hanafi apa kan? Ketika membaca asyhadu an la ilaha, la ilaha baru ngangkat, la ilaha baru diangkat. Baik. Kemudian wa dhahabat asy-Syafi'iyyah ila istihbab raf'iha 'inda al-itsbat wa huwa qaulul musalli illa Allah. Ulama Syafi'i mereka mengatakan disunnahkan diangkat telunjuk itu ketika yang membaca tasyahud sampai ke illallah baru diangkat. Lamun Hanafi la ilaha angkat. Kalau Syafi'i illallah. Mulainya ini ingat kita berbicara apa? Mulai ngangkatnya. Hanafi ketika la ilaha baru angkat. Saya suruh nyontoh Ibang. Fira, lawan mazhab Hanafi ngangkatnya kapan? Ketika la ilaha. Coba contoh Hanafi juga. At-tahiyyat. No, ya. Nanti man sadar wah ini. Yo ahim juga ahim. Asyhadu an la ilaha. Baru ngangkat. Kalau Syafi'i lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baru illahnya baru ngangkat. Baik. Wa zahabatil hanabilah ila annahu yushiru biha inda zikrillah. Kalau Hambali mengatakan ketika menyebutkan lafaz Allah. Kapan? Allah. Ketika menyebutkan lafaz Allahnya. Berarti Hanafi la ilaha, Syafi'i illahnya mulai. Kalau Hambali apa? Allahnya. Baik. Wa zahabatil Malikiyah ila masyru'iyatil isyara biha ma'a at-tahrik da'iman. Kalau Malikiyah apa kata mereka? Ya terus menerus. Tapi digerakkan yaminan wa shimalan, kiri dan kanan. Nah ini madhabnya apa? Maliki. Baik. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Nah, mana pendapat yang kuat? Dalil-dalil menunjukkan dari hadis Wa'il ibn Hujur, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengangkat telunjuknya ketika mulai membaca doa tasyahud. Ketika duduk tasyahud, mulai duduk tasyahud, Nabi langsung mengangkat jari telunjuknya. Dan tidak ada dalil secara khusus
yang mengatakan bahwasanya ketika lafaz illallah, ketika lafaz la ilaha, ketika menyebut Allah, ini tidak ada dalil secara khusus, kata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka kita mengangkat jari telunjuk kita kapan? Ketika mulai tasyahud. Maka lihat hadis Wa'il bin Hujr itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fit tasyahud, Nabi sallallahu jikalau duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, Nabi meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna, tangan kanan di atas lutut kanan, wa aqada salasan wa khamsina wa asyara bisababah, kemudian beliau berisyarat dengan telunjuknya langsung. Jadi tidak ada lafaz yang menunjukkan secara khusus kapan mulai mengangkat apa? Tangan. Tapi dalil secara umum menunjukkan mulai dari awal duduk tasyahud. Jelas para jamaah? Baik. Poin yang keberapa? Poin yang kelima. Annahu kana yushiru biha wa yuharrikuha. Berisyarat dan menggerakkan. Ada dua cara. Berisyarat dan menggerakkan. Yang menjadi poin permasalahan bahkan di kalangan para ustadz, bahkan di kalangan para ulama, tentang apakah digerakkan atau tidak. Ini kadang ikhwan kita ini ribut gara-gara masalah ini. Ustadz saya mengatakan tidak digerakkan, ustadz saya mengatakan menggerakkan. Kalau kita baca ucapan Al-Imam Al-Albani di sini, beliau menukilkan hadis dari Wa'il bin Hujr, yuharrikuha yad'u biha, bahwasanya Nabi SAW menggerakkan telunjuknya dan berdoa dengannya. Hadis berisyarat itu datang dari 20 perawi. Ini dari sisi ilmu hadis nih para jamaah. Dari sisi ilmu riwayat, perawi dari Wa'il bin Hujr ada 20 dari jalan Asim ibn Kulayb dari bapaknya dari Wa'il bin Hujr. Paham antum? Saya ulang. Hadis tentang berisyarat itu ada dua. Ada yang mengatakan berisyarat saja, ada yang mengatakan apa? Menggerakkan. Jelas sampai sini? Baik. Perawinya siapa namanya? Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr ini meriwayatkan dari, ini titik poinnya, Asim ibn Kulayb dari bapaknya dari Wa'il ibn Hujr. Jelas? Asim ibn Kulayb dari bapaknya dari Wa'il ibn Hujr. Di bawah Asim ibn Kulayb ini ada 20 perawi tanpa menyebutkan kata menggerakkan. Ingat, 20 perawi dari Asim ibn Kulayb mengatakan tanpa menyebutkan menggerakkan. Jelas? Ini secara ringkas saya bahas ini biar antum bingung. Kemudian ada satu perawi namanya Zaidah ibnu Qudamah yang membawa tambahan lafaz yuharrikuha, menggerakkannya. Ini yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama, bahwasanya sehingga sebagian para ulama di antaranya Syekh Muqbil, beliau melemahkan hadis menggerakkan. Taib. Saya katakan ikhwatal iman, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, guru kami namanya Syekh Anis Tahir, salah satu dosen di Fakultas Hadis, orang asli Indonesia, tapi sudah lahir di sana. Beliau mengatakan
hadis isyarat sahih, hadis menggerakkan juga sahih. Kenapa? Saya nukilkan antum penjelasan Al-Imam Al-Albani. Yang pertama, Zaidah ibnu Qudamah perawi yang terpercaya, perawi yang thiqah, yang meriwayatkan apa? Tambahan lafaz menggerakkan jari telunjuk. Nah, jadi Zaidah ibnu Qudamah ini beliau datang dengan riwayat apa? Menggerakkan. Nah, pertanyaan, 20 perawi yang lain mengatakan dengan apa? Tidak menggerakkan, cukup dengan isyarat. 20 perawi itu mengatakan cukup dengan isyarat, tidak ada lafaz Nah, pertanyaan para jamaah, isyarat apakah atau menggerakkan apakah bertentangan dengan berisyarat? Itu yang saya tanyakan. Menggerakkan apakah bertentangan dengan isyarat? Tidak. Kalau menurut Albani tidak, karena bisa jadi menggerakkan isyarat itu bisa jadi. Ya. Ini kita pakai logika dulu. Ketika kita mengatakan berisyarat, kemungkinan menggerakkan bisa jadi menggerakkan isyarat. Taib. Sehingga tidak bertentangan. Ketika kita mengatakan menggerakkan, apakah kita akan mengatakan tidak berisyarat? Tidak. Kata menggerakkan apakah bertentangan dengan kata isyarat? Itu intinya. Ya apa tidak? Tidak. Kata menggerakkan apakah bertentangan dengan isyarat? Tidak. Contoh, kita manggil orang dari jauh, kita berisyarat. Gerak apa tidak? Nah, ketika Nabi sholat dalam Sahih Bukhari, para sahabat sholatnya berdiri, Nabi duduk. Nabi kasih isyarat untuk apa? Duduk. Apakah tangan Nabi begini? Pasti menggerakkan. Nah, itu poin satu. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, riwayat Zaidah ibnu Qudamah tidak menyelisihi riwayat yang mengatakan isyarat. Kapan riwayat itu dihukumi dia syadz, lemah? Kalau riwayat itu bertentangan. Sedangkan kata menggerakkan tidak bertentangan dengan kata isyarat. Paham para jamaah? Itu menjadikan dia kuat. Itu sisi pembahasan ilmiah ini. Kemudian kata ahli hadis, ya, ziyadatus thiqah idza lam takun munafiyatan fahiya maqbulatun. Tambahan perawi thiqah jikalau tidak bertentangan, menafikan riwayat yang lain, maka tambahan itu diterima. Kasus ini mirip dengan apa? Masalah hadis membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Karena yang melemahkan mengatakan tambahan malam Jumat itu menyelisihi, bertentangan. Sama seperti ini, menggerakkan katanya menyelisihi yang tidak Tapi kalau kita perhatikan dari sisi riwayat, maka sama sekali tidak ada pertentangan. Maka ikhwatal iman azani Allah wa yakum, sebagaimana penjelasan Syekh Masyhur Hasan Salman, muridnya Imam Al-Albani rahimahullah, i'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil lebih utama daripada membuang salah satu di antaranya. Kalau memang kedua dalil itu mengamalkan kedua dalil lebih utama daripada membuang salah satu di antara keduanya. Paham berjamaah? Berarti menggerakkan silahkan, kemudian berisyarat juga, kedua-duanya hadis yang sahih. Jelas para jamaah? Baik. Kemudian kaidah juga menunjukkan, saya membela riwayat menggerakkan ini, ya, karena saya baca beberapa kaidah. Mana kaidah yang lain? Kalau ada dua dalil yang
zahirnya bertentangan, maka kita katakan al-musbit muqaddamun 'alan nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Artinya sekarang riwayat zaidah itu apa? Mengatakan menggerakkan, didahulukan daripada riwayat yang mengatakan apa? Tidak menggerakkan. Kalau memang riwayat itu sahih. Ya, memang ada riwayat yang tidak sahih para jamaah. Riwayat dari Abdullah bin Zubair mengatakan la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Ini riwayat yang dhaif, didhaifkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tambahan riwayat tidak menggerakkannya adalah riwayat yang apa? Dhaif, didhaifkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan Imam Al-Albani rahimahullah taala. Poin berikutnya, tidak ada pinang-pinang sekejap kah? Ya, yang penting itu penjelasan ilmiah dari sisi riwayatnya. Wa hadhil harakah, cara menggerakkan ini harakatun khafifatun jiddan la tasilu ila haddir raf'i wal khafdi. Cara menggerakkannya itu dengan gerakan yang sangat ringan, tidak sampai kepada turun naik. Gerakan apa? Sangat ringan. Ringan para jemaah. Tidak sampai derajat turun naik. Nah, kalau ini turun naik namanya. Kalau ini turun naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya turun apa? Kata Syekh di sini apa? Syekh Umar Bazmul mengatakan apa? Gerakan yang sangat ringan. Khafifatun jiddan. Atau sebagaimana mazhab Maliki tadi apa? Kiri kanan. Ini juga tidak ada dalilnya. Ini juga turun naik namanya, bukan menggerakkan. Ini apa namanya? Al-khafdu war-raf'. Turun naik. Pasti barakatnya gini. Tahiyatul mubarakat, salawatut thayyibatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gerakan yang sangat ringan. Baik, poin keberapa? Poin yang ke-7. Ke-6? 6 atau 7? 7. Yang tadi yang ke-6 Pak Haji. Yang menggerakkannya itu dengan gerakan yang sangat ringan. Yang ke-7, bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam hikmata hadhihi al-isyarah bil usbu'. Nabi SAW menjelaskan hikmah berisyarat dengan telunjuk ini. Annaha syadidatun 'ala syaitan. Bahwasanya jari telunjuk ini lebih dahsyat, lebih menyakitkan bagi syaitan. وقد جاء في الحديث الذي ذكره المصنف لهي أشد على الشيطان من الحديد. Bahwasanya jari telunjuk itu lebih menyakitkan atas syaitan daripada besi. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi dan Abu Ya'la dalam musnadnya. Jadi ini fungsinya untuk apa? Memberikan rasa sakit kepada syaitan yang senantiasa dia menggoda, menjadikan kita was-was di dalam sholat kita, sehingga terkadang imam jadi lalai, makmum jadi lalai. Ya, kadang imamnya lalai berapa dia sholat, apakah sudah 3 ataukah 2? Nah, ini akibat apa? Akibat syaitan yang meniupkan hembusan was-wasnya kepada orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Tapi poin pembahasan berikutnya ikhwatal iman. Nah, ini dia poin penting. Siyagut tasyahud. Lafaz-lafaz tasyahud yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tasyahud. Ya, Syekh Al-Albani menyebutkan 6 lafaz tasyahud. Tasyahud Ibnu Mas'ud,
tasyahud Ibnu Abbas, tasyahud Ibnu Umar 3, 4, tasyahud Abu Musa 5, tasyahud Umar bin Khattab 6, tasyahud Aisyah. Tetes ini. Abu Walid, tasyahud Ibnu Mas'ud. Bismillah. Hah? Nah, terus? Maka coba baju nuka beri ke? Wassalam. Lagi ngisi kajian aja nam. Ayolah. Marina. Enggak jangan. Tuan aman. Bismillah. Saya bilang ke TS ini. Masalah. Oke, di mantap Allah yang ada yang angkado. Wassalawatu wattayyibat. Nah, ini dia tasyahud Abdullah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka. Ada dua riwayat, assalamu alayka dan assalamu ala nabi. Dan Syekh Masyhur menguatkan pendapat assalamu ala nabi, karena riwayat Abdullah ibnu Mas'ud ini mengatakan falamma qubida, ketika Nabi SAW meninggal dunia, qulna assalamu ala nabi. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, tasyahud siapa ini? Ibnu Mas'ud. Tasyahud Ibnu Abbas. Ahim. Hah? Oh, siwa berarti tasyahud andalan bro itu. Yang kedua tasyahud Abdullah ibnu Abbas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama tempat bedanya. Dan ini tasyahud yang paling utama. Tasyahud Ibnu Abbas. Nah, ulang hem. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faidah para jamaah. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah memakai tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud. Saya ulang, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad memilih tasyahud siapa?
Kenapa? Riwayatnya paling sahih. Tasyahud yang paling sahih riwayatnya siapa? Ibnu Mas'ud. Tapi ya Imam Syafi'i rahimahullah memilih tasyahud siapa? Ibnu Abbas. Ini tasyahud yang paling afdal dan paling utama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mereka punya 5 alasan. Ulama Syafi'i menyebutkan 5 alasan kenapa tasyahud Abdullah bin Abbas ini paling utama. 1, karena tasyahud ini mengandung lafaz al-mubarakat, tidak ada dalam lafaz yang lainnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Karena tambahan apa? Al-mubarakat. Ini menjadikan riwayat ini menjadi istimewa. Kata Imam Syaukani rahimahullah, walaula wuqu'ul ijma' kama qaddamna ala jawazi kulli tashahudin min at-tashahudat as-sahihah lakana al-lazim al-akhdha biz-zaidi faz-zaidu min alfaziha. Kata Imam Syaukani, seandainya tidak ada ijma', kesepakatan para ulama bolehnya menggunakan semua tasyahud. Sepakat para ulama kanggo tengadu tasyahud simbembe. Pira duwena? 6. Boleh kata beliau. Ya. Semestinya harus kita menggunakan tambahan lafaz yang ada pada Ibnu Abbas ini. Karena tambahan tersebut adalah bagian riwayat yang sahih. Jadi sampai-sampai Imam Syaukani mengatakan wajib tekadune ini lamun dinara ijma' aja nah. Saking apa? Utamanya. Alasan yang kedua, tambahan al-mubarakat dalam lafaz Ibnu Abbas ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Dalam surat An-Nur ayat ke-61. Apa firman Allah? Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Nah, ini menjadikannya istimewa para jamaah. Tahiyat ini sesuai dengan apa? Ayat Al-Qur'an surat berapa? An-Nur ayat 61. Apa kata Allah? Tahiyatan min indillah. Salam yang penuh berkah dari sisi Allah. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah Azza wa Jalla. Alasan yang keberapa? Yang ketiga. Ibnu Abbas bersaksi bahwasanya tasyahud yang beliau diriwayatkan langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi yang mengajarkannya kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam tidak sekedar mengajarkan maknanya saja, tapi diperhatikan pula susunan katanya dengan teliti. Nabi cuma bukan mengajarkan makna saja, tapi susunan kata juga sangat diperhatikan. Dalam Sahih Muslim, apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Nabi SAW mengajarkan kami doa tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kami Al-Quran.
Nabi ngajarang kami doa tasyahud, merangkun Nabi ngajarang. Kan coba mau bicara ngajar Quran kan? Oh salah baris ini. Oh salah pilu koncanya ini. Oh salah panjang pendeknya, salah katanya. Kan begitu para jamaah. Betul-betul diperhatikan. Alasan yang keberapa? Bacaan tasyahud Ibnu Abbas diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dan sahabat yang lain yang sebaya dengan Abdullah bin Abbas. Hijazi. Sedangkan sanad Ibnu Mas'ud itu Kufi, dari daerah Irak. Sanad Hijazi lebih dekat dengan sumber syariat daripada sanad Kufi. Luar biasa ini penjelasannya para jemaah. Makanya kata Imam Nawawi, fa mazhabus Syafi'i rahimahullahu taala wa ba'du ashabi Malik anna tasyahhud Ibnu Abbas afdal. Mazhabnya Imam Syafi'i, ini kata Imam Nawawi. Mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah dan sebagian ulama Maliki, mereka memilih tasyahudnya Abdullah bin Abbas yang lebih utama. Jelas para jamaah ini? Bayawah kahazan dulu.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudaha ma ba'd. Silakan yang bertanya pada jamaah. Pak Imam. Kita memakai tahiyat itu masalah. Kalau kita beralih ke yang afdal, kita tidak meninggalkan yang Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kita katakan tadi, tasyahud yang sahih dari Nabi itu 6 sahabat. Ibnu Mas'ud ini riwayat yang paling sahih. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, sehingga Imam Ahmad dan Abu Hanifah memilih tasyahudnya siapa? Ibnu Mas'ud, karena dari sisi kesahihan riwayatnya dia paling sahih. Jelas? Adapun mazhab Syafi'i, mereka memilih tasyahud Ibnu Mas'ud tadi, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, karena 5 alasan tadi itu yang kita paparkan. Alasan yang pertama, 1, ya, tambahan lafaz al-mubarakat. Yang kedua, sesuai dengan apa? Lafaz Al-Qur'an. Yang ketiga, Nabi langsung ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ya, dan Nabi mengajarkan tasyahud kepada beliau sebagaimana mengajarkan Yang keempat, tasyahud paling update, terbaru. Yang kelima, alasannya adalah sanad Ibnu Mas'ud ini Kufi, sedangkan sanad Ibnu Abbas ini Hijazi. Sanad Hijazi lebih dekat kepada sumber wahyu. Ini alasannya. Maka ketika kita mempraktekkan ini, Ibnu Mas'ud, tidak ada masalah, tapi variasikan dengan yang lain. Kalau antum condong kepada pendapat Ibnu Mas'ud, itu riwayat yang paling sahihnya, tidak ada masalah, itu alasan yang sangat logis. Tapi kalau kita mengambil Imam Syafi'i, saya sendiri condong kepada pendapat ini. Tasyahudnya siapa? Imam Syafi'i ini, karena 5 alasan tadi ini. Sehingga itu yang menguatkan kita untuk memilih tasyahud ini. Tapi antum pakai Ibnu Mas'ud tidak ada masalah, riwayatnya paling sahih. Andai kata pakai yang lain juga, tasyahud Umar bin Khattab, tasyahudnya Ibnu Umar, tasyahudnya Aisyah, ya, maka ini juga tidak masalah. Semuanya adalah riwayat yang sabit. Tapi kita ini berbicara mana yang lebih utama dengan alasan-alasan ilmiahnya. Wallahu taala ala wa ala. Kalau kita di antara 2 tasyahud ini, mana yang derajatnya lebih tinggi? Kan afdal sama sahih. Jadi ikhwatal iman, ketika kita membandingkan, di sini kan ada 2 perbandingan dari sisi riwayat dan perbandingan dari sisi alasan. Kalau kita membandingkan sisi riwayat, tentu yang paling sahih siapa? Ibnu Mas'ud. Bagaimana kita tahu Ibnu Mas'ud itu paling sahih riwayatnya? Dengan meneliti jalur-jalurnya, perawi-perawinya. Nah, adapun tasyahud Ibnu Abbas ini kenapa dikatakan lebih utama? Dari sisi alasan-alasan. Dan alasan ini tentunya alasan yang sangat masuk di akal. Karena apa? Bersandarkan secara ilmiah. Mana keilmian satu? Riwayat Hijazi, ya kan? Ibnu Mas'ud riwayat apa? Kufi. Hindi ke Kufi, enggak ke Kufi, jangan. Hijazi artinya perawi-perawinya dari negeri Hijaz, Makkah, Madinah. Kemudian riwayat Kufi dari riwayat Kufah di Irak. Kalau sekarang secara logika, mana lebih dekat? Perawi Hijaz dengan perawi Kufah dari sumber wahyu? Tentu perawi Hijaz. Nah, ini logis apa tidak? Iya. Kemudian yang sisi yang lain, kan Abdullah bin Abbas mengatakan,
Kana Nabi SAW yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Nabi SAW mengajarkan kami tasyahud sebagaimana mengajarkan kami surat Al-Qur'an. Menunjukkan bagaimana teliti Nabi mengajarkan beliau tasyahud ini, langsung diajarkan. Sehingga itu yang menjadikan dia lebih utama. Nah, ini alasan-alasannya. Makanya kita katakan, kita mengambil ini lebih utama karena alasan. Kita mengambil yang ini lebih utama karena alasan. Kalau mengatakan Ibnu Mas'ud, alasannya sisi riwayat. Adapun Ibnu Abbas, alasannya karena apa? 5 poin tadi. Jelas Pak Haji? Nah, wallahu taala a'lam.